ketiga, yaitu Ali Imran di ayat yang ke-45. Iz qalatil malaikatu ya Maryamu inallaha yubashshiruki bima kalimatin ismuhul masihu Isa ibnu Maryam wajiha fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Dan ingatlah pula ketika malaikat berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan berita gembira dengan kalimat yang datang daripadanya, namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah." Dan saya Salam Elechem Bisem Yeshua Hamasyah. Berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Pada video kali ini kita akan menyaksikan satu kesaksian dari mantan muslim. Bahkan diisukan ya, ini seorang anak haji gitu ya. Murtad katanya ya. Kita belum tahu pasti juga karena dituliskan di tulisan di situ ya anak haji begitu ya. Apakah benar atau tidak saya juga belum tahu. Tapi satu hal, kita berbahagia ketika ada orang-orang yang berani bersaksi menyatakan imannya bahwa dia sudah mengikuti Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Dan teman-teman sekalian, tanpa berlama-lama kita langsung saja menyimak kesaksiannya berikut ini. ketiga, yaitu Ali Imran di ayat yang ke-45. Iz qalatil malaikatu ya Maryamu inallaha yubashshiruki bima kalimatin ismuhul masihu Isa ibnu Maryam wajiha fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Dan ingatlah pula ketika malaikat berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan berita gembira dengan kalimat yang datang daripadanya, namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah." Dan saya pun tidak mampu menafsirkan sendiri pada waktu itu. Akhirnya saya mencoba mencari lagi jawaban-jawaban lewat Al-Quran yang saya dapati di dalam surat Maryam ayat yang ke-33, surat Ali Imran ayat yang 55, dan surat An-Nisa ayat 159, dan surat Yunus. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ubhasyu hayya. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Ini Quran Maryam ayat 33. Ayat ini bagi saya pribadi menjelaskan tentang Isa Al-Masih mati dan bangkit. Lalu di surat Ali Imran ayat yang ke-55 itu dikatakan, "Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku, serta menyucikanmu dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan." Bagi saya ayat ini menjelaskan saat Isa Al-Masih naik ke atas surga. Lalu di dalam surat An-Nisa ayat 159, tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepadanya. Dalam tanda kurung Isa, menjelang kematiannya, dan pada hari kiamat dia, Isa, akan menjadi saksi mereka. Ayat ini menjelaskan Isa Al-Masih yang akan datang di akhir zaman. Lalu di dalam Quran surat Yunus ayat 94, maka jika engkau dalam tanda kurung Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Sungguh telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu-ragu. Dari ayat tersebut membuat hati saya ini makin gelisah. Ada guncangan hebat di hati saya. Saya merasa Isa ini bukan sekedar manusia biasa. Isa bukan sekedar nabi, karena hanya Isa yang diciptakan tidak melalui tulang rusuk,
tidak melalui pembentukan tanah, dan maaf, tidak melalui hubungan biologi suami istri. Kita tahu siapa Maryam, seorang perawan yang tidak disentuh oleh laki-laki. Seperti apa yang dikatakan di dalam hadis yang diriwayatkan Anas Ibnu Malik, bukan di dalam surat ketiga, yaitu Ali. Oke, teman-teman sekalian, itulah kesaksiannya yang kita sudah dengar bersama, dan biarlah itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan ya. Kita percaya teman-teman sekalian bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Ya, Dia adalah juru selamat bagi kita yang telah mengorbankan hidupnya ya, menjadi kurban tebusan di atas kayu salib. Dia taat sampai mati teman-teman sekalian. Dia mati, dia dikuburkan, tetapi dia bangkit pada hari yang ketiga, yang membuktikan bahwa dia tidak takluk kepada maut. Dia harus bangkit untuk menyatakan bahwa dia menang. Dan dia selesai untuk membuka jalan bagi kita kepada Bapa di sorga. Sehingga dia berani berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Melalui Yesus Anda bisa bertemu dengan Bapa di surga. Ya, oleh karenanya teman-teman sekalian, mari kita tetap bersaksi mengenai iman kita. Jangan pernah takut, baik itu di media sosial, baik itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita yang mempertanyakan tentang iman kita. Ceritakanlah dan katakanlah kepada mereka bahwa Yesus adalah Allah. Ya, Dia adalah juru selamat bagi kita. Sehingga banyak orang kemudian percaya kepada Injil, percaya kepadanya, sehingga tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Sebab itulah tujuan Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal itu, supaya setiap yang percaya kepada anaknya itu tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Baik teman-teman sekalian, sekian video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.